video serem gini cok. Belum. Oke, mantap coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, ini nih video yang kalian tunggu-tunggu kan. Jadi banyak banget yang nanya ke aku tentang kamera apa aja yang aku pakai mic apa kalau baru bikin motovlog, terus kalau bikin pure sound pakai mic apa, ditaruh di mana, kayak gitu-gitu pokoknya. Jadi di video kali ini aku bakal ngejawab pertanyaan itu semua buat kalian. Terus juga video ini aku persembahkan buat 1000 orang, mungkin sekarang udah 1000 lebih orang yang udah subscribe aku. Thank you so much. Aku tahu ini terlambat, tapi daripada tidak sama sekali kan. Pastiin kalian nggak skip, jadi biar paham apa yang aku jelasin, karena ini penjelasannya cukup panjang, mungkin juga bosan kan ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku usahakan ngejelasinnya itu nggak belibet ya, karena kalian tahu sendiri aku kalau ngomong belibet itu penyakit bawaan guys. Gak tahu ya, aku mencoba untuk memperbaiki aja sih sebenarnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, stay tune. Oke, jadi di video kali ini aku bakal bagi jadi 3 poin. Yang pertama itu kamera apa aja yang aku pakai. Yang kedua setup motovlog aku. Dan yang ketiga setup pure sound aku. Jadi semua bakal aku jelasin sedetail mungkin, sesimpel mungkin, biar gampang dipahami. Langsung aja ke poin yang pertama, yaitu kamera apa aja yang aku pakai. Mulai dari mirrorless dulu. Mirrorless itu pokoknya. Yang pertama ada Fujifilm X-T20. Ini kamera hybrid foto video. Dia bisa ngerekam maksimal di 4K 30 fps. By the way, ini sensornya APS-C 24,3 megapiksel. Terus layarnya juga bisa tilting ke atas, tilting ke bawah. Jadi ini kamera yang cukup bersejarah. Enggak sih, ya gitulah pokoknya. Apa ya, memorable lah buatku, karena ini kamera pertama yang aku pakai buat bikin video di YouTube, video perkenalan motor, yang aku kenalin motor adikku sama motorku. Aku pakai kamera ini yang salah setting itu kan. Terus aku juga banyak belajar foto dari kamera ini. Pokoknya dulu apa-apa pakai kamera ini. Udah dari 2000 berapa lupa aku. Pokoknya udah lama lah, lumayan lama. Sekarang udah jarang kepake. Ya masih kepake sih, cuman nggak sesering, nggak seintens dulu. Karena udah ada penggantinya yang ini. Habis ini kita bahas. Yang kedua ada Fujifilm X-H1 yang sekarang aku pakai. Nggak bisa aku tunjukin secara langsung, nanti kalian lihat di b-roll aja. Fujifilm X-H1 atau kalau di dalam bahasa Inggris Fujifilm X-H1. Ini kamera yang bisa dibilang baru ya. Ini aku beli kisaran 5 November 2020 sampai sekarang belum ada setahun. Ini sekarang 1 November 2021, ini beli di 5 November 2020. Jadi hampir setahun lah. Setahun kurang 4 hari. X-H1 ini juga kurang lebih sama ya spesifikasinya. Kamera hybrid, foto video, terus 24,3 megapiksel. Sensornya pun juga sama kayak yang X-T20 tadi. X-Tran CMOS 3 sensor. Sorry aku tadi lupa sebutin buat yang ini. Ini sensornya sama, X-Tran CMOS 3. CMOS atau CMOS bodo amat. Bisa ngerekam di 4K 30 fps juga. Terus layarnya juga bisa tilting atas bawah, cuman kalau yang ini tiltingnya bisa ke samping, ke sebelah kanan, jadi lebih enak kalau low angle. Nah, terus kenapa aku upgrade dari X-T20 ini ke X-H1? Nah, ini beberapa alasanku. Yang pertama tadi udah aku sebutin barusan, screennya itu tiltingnya ada 3-way. Kalau yang X-T20 kan cuman kayak 2 arah gitu loh. Kalau yang X-H1 ini dia bisa ada tambahan lagi 1 arah, yaitu ke samping. Jadi kalau misal kita mau foto low angle itu kita enak. Jadi alasan kenapa aku upgrade ke X-H1 berikutnya itu karena colokan mic-nya itu udah 3,5 mm. Dimana X-T20 itu masih 2,5 mm. Nah, jadi kalau misal mau colok mic itu perlu adapter dari 3,5 ke 2,5. Tapi aku juga jarang sih colok langsung gitu ke kamera. Aku pasti pakai HP yang recordnya. Alasan berikutnya ini perubahan kecil tapi sangat berguna. Posisi mounting tripod yang udah berubah. Jadi kalau di X-T20 itu kasusnya
kalau aku pasang base mount tripodnya di bawah kamera itu, dia nggak bisa ngebuka tutup baterai. Sedangkan Fujifilm ini kan baterainya kapasitasnya kecil kan, jadi cepet habis lah gitu baterainya. Jadi kalau kepasang di tripod gitu, dia harus ngebuka mountingnya baru buka tempat baterainya. Itu repot sekali. Dan di XH1 ini udah enggak. Jadi kalau mau ganti baterai, dia nggak harus copot-copot mounting lagi, udah aman. Itu perubahan kecil tapi sangat berarti sih. Terus selanjutnya slot memorinya udah dipisah. Jadi di X-T20 itu slot memori sama slot baterai jadi satu, atas bawah gitu. Tadi kalau dengan kasus sebelumnya, kalau mau ganti MMC juga ribet. Mau ganti MMC, ganti baterai itu ribet. Tapi di XH1 ini sekarang slot memorinya dia udah dipisah, jadi nggak jadi satu lagi sama baterai, dia ada di samping. Dan bagusnya slot memorinya itu bisa 2 slot MMC atau SD card ya? SD card, sorry guys, SD card. Memori lah pokoknya, udah gitu. Jadi bisa 2 slot memori, jadi bisa 2 slot, bisa disetting juga yang slot 1 itu mau dipakai foto, yang slot 2 mau dipakai video, atau sebaliknya itu bisa, tergantung settingan kita. Atau dua-duanya mau dipakai foto, nanti yang satu bisa buat backup, itu bisa. Jadi enak banget. Terus yang kedua itu perubahan kecil juga sih, gripnya itu besar ya. XH1 ini gripnya besar. Ada layarnya juga di atas gripnya itu buat kontrol. Terus ya fitur yang paling kepake di kamera ini tuh, dia bisa slow motion sampai 120 fps. Terus autofocusnya juga lebih cepat daripada XT20. Nggak tahu kalau dari XT2 ya. XT20 sama XT2 itu kurang lebih sama ya. Cuman dia ini lebih kecil, lebih compact aja. Dalamnya kurang lebih sama. Autofocus lebih cepat udah. Dah, yang terakhir ini yang amat sangat kepake, yaitu ada IBIS-nya. IBIS itu kepanjangan dari In-Body Image Stabilization atau Stabilizer gitu. Jadi dia sensornya itu kayak floating gitu, kayak mencoba menghaluskan pergerakan, walaupun nggak sehalus gimbal ya. Kalau jalan tetap dia ada goncangan, tapi kalau dipegang steady gini, dia tuh bakal diem anteng, berasa pakai tripod gitu loh. Oke, aku rasa terlalu in-depth mengenai mirrorless ini. Aku mau nanya ke kalian guys, motor sama kamera itu kan sebenarnya 2 hal yang nggak bisa dipisahkan menurutku, buat beberapa temanku juga, karena kan kalian tahu sendiri San Mori itu kan pasti banyak fotografer. Gimana kalau aku tambahkan segmen baru kayak POV gitu? Aku terinspirasi dari Om Agung Berata, Om AB. Kayaknya asik juga karena aku tuh juga sering moto-moto juga, nggak sering juga sih, sekarang udah jarang. Gimana menurut kalian? Vote di sini ya. Oke, kita lanjut ke bagian action camera. So Inggris anjir. Aku ada 3 sebenarnya action cam. Yang pertama aku pakai buat bikin motovlog itu GoPro Hero 3 Plus. Tapi aku nggak bisa nampilin karena kameranya itu baru dipinjam temenku. Aku pinjamkan deh, biar dia bisa ngonten. Yang sekarang ada di sini ada GoPro Hero 5 sama GoPro Hero 7. Aku lupa beli ini tuh kapan. Tapi kalau GoPro Hero 7-nya itu aku beli di akhir 2020, aku inget banget. Pas channel ini sampai 1000 subscriber, aku dapat kamera ini. Aku belinya second ya. Aku beli second dari temanku. Dua-duanya ini di orang yang sama aku belinya. Second juga semuanya, nggak ada dusnya, cuman batangan. Tapi fungsinya itu masih berfungsi dengan baik semuanya, selayaknya action cam gitu loh. Aku juga belinya satu set sama case. Case ini dari Ulanzi ya kalau nggak salah. Nah ini sama adapternya juga, mau copot. Adapter mic satu set, jadi aku dapat karena waktu aku nyari adapter micnya ini kayak baru goib gitu guys. Jadi dua kamera ini tuh nggak berbeda jauh, sama-sama 12 megapiksel. Kalau yang GoPro Hero 5 ini dia bisa ngerekam 4K 30 fps, terus 1440p di 80 fps, terus 1080p di 120 fps. Sorry guys, aku sambil baca soalnya. Nggak hafal guys. Terus berikutnya dia waterproof tanpa casing di kedalaman 10 meter. Terus yang GoPro Hero 7 ini ada peningkatan frame rate di tiap resolusinya. Kalau di 4K ini dia udah bisa 60 fps, di 1440 itu dia bisa 120 fps, sedangkan di 1080 itu dia bisa di 240
fps. Ya walaupun nggak kepake sih, aku biasanya cuma di 1080 60 fps aja gitu. Tapi bedanya kamera ini GoPro Hero 5 dia tuh udah ada fitur stabilisasinya, cuman nggak kerasa banget gitu. Dan setauku fitur stabilisasi di kamera ini tuh namanya bukan Hyper Smooth, nggak tahu namanya apa, itulah pokoknya. Di GoPro Hero 7 setauku ini adalah action cam dari GoPro dengan Hyper Smooth 1.0. Oke, action cam aku rasa udah selesai ya. Kita lanjut ke segmen yang terakhir di poin pertama ini. Ini dia. Ini adalah DJI Mavic Pro, drone pertama aku dan sampai sekarang masih dipakai walaupun jarang. Ini drone udah lama, udah sering jatuh juga. Jatuh tuh paling sering karena nabrak pohon, terus jatuh. Itu paling sering. Untuk speknya kalian bisa browsing sendiri aja karena aku juga kurang paham. Ya itulah kamera aku. Terus gimana cara aku nge-record ini, nge-record suara ini. Jadi untuk record suara ini aku pakai mic Boya BY-LM20, terus aku kasih splitter. Dari splitter itu aku kayak ada dongle baru nyolok ke HP. Kebetulan HP yang aku pakai itu iPhone 7 Plus. Udah sih gitu aja yang buat ngerekam suara ini. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu setup motovlog aku. Jadi kalau ngevlog aku tuh pakai ini helmnya, KYT TT Course yang Black Mate, Black Dove, kayak GoPro yang Hero 7. GoPro Hero 5 nya itu udah jarang aku pakai guys. Kalau aku pakai pun itu kalau semisal dual cam gitu, dari depan sama dari helm. Tapi sekarang udah jarang dual cam ya. Kalian tahu sendiri pasti kamera dari helm aja. Nah ini case nya, aku pakai case ini kayak yang aku bilang tadi. Terus aku masukin ini, set, nah gitu kan. Terus ininya diputer, terus dimasukin. Kelihatan nggak sih? Nah gini kan. Terus kita tutup case nya. Kayak mana? Nah gini. Kita tutup case nya. Nah, bismillah, semoga nggak itu lagi. Nah, masukin ke sini, set, nah gitu. Sini jangan lupa dikencengin. Base mountnya itu aku tempelin gini guys. Kalian bisa lihat nih, kayak gini aja. Kalian kelihatan nggak sih? Nah. Ini tuh aku nempelnya pakai lem sugru guys. Pakai lem sugru. Aku nempelnya kurang rapi sih. Kebiasaan dari kecil emang apa-apa kurang rapi. Aku pakai lem sugru, kalian bisa cek di marketplace gitu banyak. Kalau aku dulu belinya itu satunya satu plastik, satu bungkus itu 90.000. Tapi worth it loh. Jadi kayak cuman simple gitu aja mountingnya, nggak ribet, nggak harus pakai extended arm atau apa. Terus kalau udah gini kan, tinggal kita masukin GoPro-nya. Wait, ini. Terus masukin. Susah. Nah, tinggal jadi deh, sesimpel ini. Nah, nggak ribet guys. Dulu waktu masih pakai Xlite untuk ngevlog agak ribet sih, tapi ini menemukan caranya jadi gampang. Terus gini, set, tutup, jebret. Terus kita sekarang ngomongin mic. Kalau kalian mau tahu, mic yang aku pakai buat bikin motovlog itu cuman mic murah guys. Kelihatan nggak? Fokus. Nah, cuma mic murah. Ini harganya cuma 15.000 guys. Serius, cuma 15.000. Kenapa aku pakai mic murah? Aku pernah searching di YouTube. Kita bikin motovlog itu kan mic itu kan deket banget sama mulut kan, deket banget sama mulut. Sedangkan mic mahal kayak Boya LM20 ini, dia tuh sensitifnya tuh tinggi. Kayak ginilah yang terjadi. Seger. Udah denger kan? Jadi aku baru ngomong dikit aja udah kayak cerah gitu. Itu that's why aku pakai mic ini yang murah ini. Suaranya juga bagus. Kenapa dia nggak pecah-pecah? Karena mic murah kayak gini itu sensitivitasnya dia rendah. Jadi kegunaannya sebenarnya dua mic ini, Boya LM20 ini sama mic ini tuh beda. Terus aku gimana cara masang mic-nya? Oke, langsung aja kita praktekin guys. Nggak usah pakai lama-lama. Aduh, bodo amat. Nih kan helmnya. Kita colok nih ke ini audio nih. Ya. Nampak nggak sih? Nah ini masukin.
jebret. Nah, masuk dulu kan, udah masuk. Setelah itu, hal yang harus kita lakukan itu, ini talinya itu diputar guys, diputar melingkari ini. Ini bagian bawah apa sih namanya? Chin guard. Ini aku lepas. Set. Nah, terus aku masukin mic-nya. Kebetulan kalau di TTC itu kan ada kayak ini loh. Ada tengahnya ini. Nah, ini nanti bisa buat jalur kabel ya. Nah, kepasang guys. Kayak gini. Jadinya ya rapi-rapi nggak rapi sih. Nanti kalian bisa lihat di birolnya pas mic-nya terpasang. Oke, kayak gitu aja setup motovlog aku. Nggak ribet kok, gampang. Mic-nya juga murah. Kalau action cam kalian terserah, itu preferensi masing-masing. Sesuaikan aja budget kalian gitu. Nggak usah maksain guys. Mungkin poin kedua udah selesai setup motovlog. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin ketiga tentang setup pure sound aku. Jadi yang kalian butuhkan untuk bikin pure sound ala aku ya. Mungkin kalau kalian lebih proper lagi, kalian bisa lihat di channelnya TJR, The Jakarta Roots. Dia ada pernah bahas gimana caranya dia bikin pure sound. Kalian bisa cek di situ yang lebih proper, dengan cara yang lebih proper. Kalau aku caranya cuma sederhana aja, alatku juga cuma sederhana aja. Alat yang kalian butuhin itu yang pertama, jelas helm sama action cam. Terserah kalian mau merek apa. Kalau aku pakai GoPro Hero 7, aku pakai KYT TT Course. Biasanya kalau aku bikin pure sound, action cam itu nggak aku kasih mic karena ya aku nggak ngomong-ngomong gitu loh, jadi cuman mengandalkan recorder. Nanti kita bahas, sabar. Terus yang kedua yang kalian butuhkan itu adalah tas. Bener guys, tas. Ini biasanya nggak aku pasang gini ya. Buat apa? Buat naruh HP guys. Terus yang terakhir alias recordernya itu aku cuman pakai HP guys. Aku pakai HP ku ini iPhone 7 Plus. Udah 3 itu aja. 4 ding, helm sama action cam, tas buat naruh HP, dan HP itu sendiri buat ngerekam suara maksudnya. Kalau ngerekam gambarnya kan pakai action cam. Kan namanya juga setup pure sound harus dijelasin ya. Mending kita langsung aja praktek, nggak usah banyak cincong guys. Sekalian kita pure sound sambil jalan-jalan. Kita langsung praktek aja kali ya. Let's go. Oke guys, jadi kita udah di luar sekarang, waktunya kita praktek pure sound. Tutorial ding. Gimana caranya aku naruh tas, mic atau segala macam itu. Tapi aku nggak pakai motor ini karena udah cukup bosan. Kita pakai motor yang ini. Sebenarnya ini juga udah sering sih di pure sound, tapi karena knalpotnya ini baru, so it's not a big deal. CBR lagi, knalpotnya baru. Ini pakai DX Generation, tapi nggak tahu tipenya apa. Kalau yang tahu bisa komen di bawah. Kayak yang aku bilang, peralatannya itu cuman helm, action cam, sama tas dan HP untuk record. Jadi aku pakai helmnya dulu, kita pindah ke GoPro. Oke guys, jadi dari sekarang kita pindah mic-nya langsung ke mic GoPro aja. Oke, jadi tasnya kayak gini. Memang pakai ini kalau pure sound, nggak pernah ganti-ganti. Kebetulan di sini juga ada kantong kecilnya. HP-nya nanti masuk ke sini. Tapi sebelum masukin kita record dulu. Aku pakai voice memo dari Apple bawaannya. Nah, udah ke record. Sebelum aku masukin HP-nya, biasanya aku make some noise dulu buat bikin tanda gitu, buat sinkronis nanti di editing. Biasanya gini. Cek. Nah, jangan lupa guys, di airplane mode aja daripada ada yang masuk nanti telepon. Terus posisinya mic-nya kan ada di bawah sini. Nah, aku masukinnya layarnya ngadap keluar. Terus gini. Tinggal masukin aja. Dipas-pasin. Kalau udah ditutup, dah. Terus langsung saja kita jalan pakai CBR. Jangan lupa safety-nya guys. Bismillah.
Oke guys, mungkin kurang lebih kayak gitu ya tutorial pure sound, dan hasilnya seperti apa ya kayak gini. HP-nya nggak harus iPhone juga, terserah yang kalian punya aja. Terus guys, kalau semisal kalian pengen lebih bersih lagi, itu selarekannya itu kan ada kayak gantungannya gitu kan. Nah itu kalian lepas sih, itu nanti kadang masuk masalahnya kalau kita ngebut. Mungkin gitu aja untuk tutorial yang kalian tunggu-tunggu ini. Kalau ada yang nanya-nanya, kalian bisa drop di kolom komentar. Kalau ada saran juga atau mau lebih in-depth lagi, bisa di Instagram aku. I think enough. Thanks for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and till next time.